Selamat malam, eee, Jennifer Jafrin. Malam. Eee, Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, atas partisipasi saudara yang telah mendaftarkan diri sebagai calon ketua Bawaslu KM Unpar periode 2022. Menimbang bahwa PUPM sendiri merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk memilih, anggota KM Unpar, bukan anggota, lebih tepatnya pengurus KM Unpar. Dalam hal ini, anggota senat mahasiswa, anggota badan pemeriksa, pasangan ketua dan wakil ketua BEM, termasuk juga ketua HMPS Unpar sebagai suatu wujud demokrasi di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum screening pada hari ini kita mulai, uh, saya izin mengenalkan panitia seleksi pada screening malam ini. Pertama-tama akan saya awali bahwa dengan saya sendiri, Muhammad Rizky Akbar, selaku ketua panitia seleksi dari pemilihan calon ketua KPU dan Bawaslu periode 2022. Lalu di sini terdapat Jeremy Wijaya, selaku Ketua Senat Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Lalu terdapat Melita, selaku Wakil Ketua Senat Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Lalu di sini juga terdapat Kak Indi, selaku panelis. Lalu terdapat Evita, terdapat Bunga, dan juga Sarah, selaku panitia seleksi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Bunga untuk membacakan peraturan berjalannya screening pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Akbar. Sebelum screening ini dimulai, kami selaku panitia akan membacakan beberapa peraturan yang wajib untuk ditaati ya oleh kandidat calon ketua pada screening malam ini. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk hadir tepat waktu. Yang kedua, peserta wajib untuk on cam dan juga mute mic apabila tidak berbicara. Yang ketiga, peserta wajib untuk memakai pakaian berkerah dan juga sopan. Yang keempat, peserta wajib dalam kondisi ruangan yang kondusif. Yang kelima, peserta wajib mempersiapkan koneksi internet yang baik dan juga backup internet apabila dibutuhkan. Yang keenam, peserta tidak boleh makan dan minum selama proses screening berlangsung. Yang ketujuh, peserta tidak boleh merokok dan berada di bawah kendali alkohol selama proses screening berlangsung. Yang kedelapan, peserta dilarang untuk berbuat curang selama proses screening berlangsung. Yang kesembilan, peserta dilarang untuk menyebarkan pertanyaan screening. Dan yang terakhir, jawaban dari peserta akan kami ingat, catat, dan juga rekam, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk memulai screening pada malam ini, kepada calon kandidat Ketua Bawaslu, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, mulai dari nama lengkap, NPM, IPK, serta IPS. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam kepada seluruh panelis dan seluruh pihak yang telah hadir pada interview malam ini. Perkenalkan, saya Jennifer Jafrin dengan NPM 605-190-1181. Saya dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Untuk IPS saya pada semester ini, saya mengambil 22 SKS dengan IPS 3,56 dan juga IPK 3,55. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada calon kandidat dipersilakan untuk share screen untuk mempresentasikan hasil rancangan proposal, pre-proposal yang telah dipersiapkan ya sebelumnya. Waktu dan tempat akan diberikan selama 15 menit dimulai dari kata pertama yang dilontarkan oleh kandidat. Jika melebihi waktu tersebut akan diberhentikan oleh panitia, dan jika selesai sebelum waktu yang habis maka akan dilanjutkan pada agenda screening berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kesempatannya. Saya Jennifer Jafrin selaku calon Ketua Bawaslu akan mempresentasikan pre-proposal Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2022 yang telah saya rancang. Pertama-tama, saya akan mulai dari tema kegiatannya. Tema yang saya bawa adalah PUPM Unpar yang sesuai dengan asas sumber jurdil sebagai asas utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yakni melalui pengawasan penyelenggaraan PUPM Unpar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamin keberhasilan dan juga kredibilitas penyelenggaraan PUPM Unpar dengan mewujudkan PUPM Unpar yang sesuai dengan asas-asas pemilu yakni luber jurdil, yang mana jelas sasaran dari
adanya pengawasan ini adalah seluruh kegiatan PUPM Unpar, mulai dari awal perencanaannya hingga akhir pelaksanaannya, dan juga seluruh pihak-pihak maupun komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan PUPM Unpar termasuk KPU. Adapun terdapat 3 bentuk kegiatan utama yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah pencegahan, pelanggaran, dan pengawasan pemilihan umum. Di sini sifatnya adalah preventif, yakni mencegah terjadinya ada pelanggaran baik melalui edukasi maupun sosialisasi. Yang mana parameter keberhasilannya di sini saya juga akan mengajak seluruh mahasiswa FH Unpar selaku pemilih dan partisipan dalam pemilihan umum untuk aktif dalam mengawasi dan bersedia untuk melaporkan ataupun menyebarkan sosialisasi terkait keadilan dalam pemilihan umum. Kemudian kegiatan yang kedua adalah penindaklanjutan, pelanggaran, dan gugatan sengketa proses pemilu. Sifatnya yakni adalah represif atau antisipatif, yakni ketika setelah terjadi pelanggaran ataupun telah terjadi sengketa di sini, Bawaslu akan menerima dan menindaklanjuti setiap pelanggaran pemilu maupun sengketa proses pemilu, yang mana penindaklanjutannya haruslah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah dibuat, dan parameter keberhasilannya adalah seluruh laporan maupun gugatan yang masuk ke dalam Bawaslu dapat ditindaklanjuti dengan baik dan sesuai prosedur. Kemudian kegiatan yang ketiga, pokok yang ketiga ialah publikasi berkala. Yakni di sini Bawaslu harus memberikan transparansi baik terkait tentang kegiatan pemilihan umum maupun hasil-hasil investigasi dan juga penyelesaian pelanggaran dan gugatan sengketa proses pemilu. Yakni di sini Bawaslu akan memakai media sosial, mengoptimalisasi media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu saat ini maupun yang akan dimiliki nantinya. Di sini Bawaslu harus memberikan aksesibilitas terhadap kegiatan Bawaslu selama penyelenggaraan PUPM Unpar. Adapun kegiatan tambahan yakni ialah regulasi, yakni dalam pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu tentunya Bawaslu akan menyediakan adanya dasar hukum ataupun suatu susunan proses yang terintegrasi, demikian juga dalam penindaklanjutan. Dan ini adalah kegiatan yang sifatnya mendukung kegiatan utama. Untuk waktu dan tempat kegiatan, waktu akan dilaksanakan selama penyelenggaraan PUPM Unpar berlangsung, baik dari awal perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Dan tempatnya di sini saya menyadari bahwa kita sedang dihadapi situasi yang sifatnya new normal, yakni dilaksanakan secara offline tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan secara online. Dengan demikian tempatnya bersifat tentatif, yakni berlokasi di lingkungan Unpar dalam segala kegiatan yang sifatnya offline dan juga dalam beragam platform digital ataupun media-media digital lainnya untuk kegiatan yang sifatnya virtual ataupun online. Untuk susunan kepanitiaan sendiri akan dapat dilihat di bagian tersebut, yakni yang pertama adalah Ketua Bawaslu dan juga didampingi di bawahnya ada Sekretaris dan Kebendaharaan, kemudian ada staf ahli. Staf ahli di sini akan saya bagi menjadi 3 nantinya, yakni staf ahli di bidang hukum, staf ahli di bidang publikasi, dan staf ahli di bidang sistem. Kemudian di bawahnya terdapat penanggung jawab dari Fakultas Hukum dan Fisik, FTI dan FTIS, FT dan FF, dan juga FE, dan beserta bertanggung jawab terhadap staf pengawas di bawahnya. Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing ialah Ketua Bawaslu tentunya bertanggung jawab untuk mengkoordinasi berjalannya kepanitiaan Bawaslu dan memastikan bahwa seluruh setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu dapat berjalan dengan baik. Kemudian Sekretaris dan Kebendaharaan bertanggung jawab untuk inventarisasi dan juga notulensi serta pengurus pencatatan kas dari Bawaslu. Dan juga staf ahli di bidang hukum, yakni bertugas untuk membantu Ketua Bawaslu membentuk peraturan-peraturan Bawaslu, melakukan analisa, dan juga mengkaji dan menindaklanjuti kasus. Sementara staf ahli di bidang publikasi bertanggung jawab untuk mengelola media sosial sebagai sarana transparansi. Kemudian staf ahli di bidang sistem akan bertugas untuk menganalisa dan mengawasi sistem media atau platform pemungutan suara, sistem pengaduan, dan juga sebagainya. Demikian timeline yang telah saya buat. Timeline telah saya buat sesuai dengan instruksi yang telah diberikan dimulai dari bulan Agustus hingga akhirnya akan dilaksanakan pada November. Pertama-tama akan pembentukan panitia ring 1 terlebih dahulu, serta terdapat publikasi open recruitment staf Bawaslu. Dalam bulan Agustus ini akan ditujukan untuk pembentukan pondasi ring 1 dan juga mencari staf-staf yang diperlukan untuk kegiatan Bawaslu ke depannya.
Kemudian timeline berikutnya akan mengikuti timeline dari KPU yang mana di sini telah saya perkirakan yakni terdapat pembentukan proposal Bawaslu, kemudian juga pembuatan tata cara laporan, itu merupakan bentuk kegiatan yang sifatnya regulatif yang telah saya presentasikan sebelumnya. Kemudian terdapat finalisasi seluruh peraturan dan juga terdapat sosialisasi. Untuk kegiatan selanjutnya ini akan bersinggungan dengan KPU, yakni mengawasi sosialisasi, kemudian mengawasi jalannya pendaftaran, fit and proper test, dan juga kampanye, kemudian mengawasi hari tenang hingga pemungutan suara dan pasca pemungutan suara. Untuk lengkapnya mungkin dapat dilihat di pre-proposal yang telah saya berikan sebelumnya. Baik, dalam problematika utama dalam penyelenggaraan Bawaslu tahun ini, menurut saya adalah kegiatan yang harus dilaksanakan dengan dua metode, yakni online dan juga offline. Mengapa demikian? Karena pada era new normal ini tidak dapat dipungkiri meskipun kita menjalani kegiatan secara offline, tetapi harus ada prosedur kesehatan yang terus harus diperhatikan. Misalnya jangan berkumpul dengan jarak-jarak tertentu dan social distancing dan sebagainya. Kemudian tidak dapat dipungkiri karena telah 2 tahun ini kita berjalan secara online, maka platform-platform digital juga masih perlu digunakan dengan banyak dalam masa transisi ini. Dan menurut saya pelanggaran-pelanggaran ini dapat berpotensi dari kedua kegiatan yang diselenggarakan secara offline maupun online. Dengan demikian Bawaslu harus lebih ekstra dalam mengawasi, baik bila mana tahun lalu pengawasan hanya secara online saja karena full secara online penyelenggaraannya. Namun di sini dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat offline dan diselenggarakan di kampus juga perlu diawasi oleh Bawaslu. Dan ini terdapat anggaran yang saya rencanakan sebelumnya dan ini sifatnya tentatif, masih mengikuti bila mana saya terpilih menjadi ketua Bawaslu harus terdapat hal-hal yang perlu dikaji lagi. Sehingga ini masih sifatnya sangat-sangat kasar. Yang pertama ialah ada kuota internet, kemudian Zoom Premium untuk penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya online. Dan ini sangat-sangat tentatif sifatnya tergantung bagaimana pelaksanaan pemungutan suara nantinya, yakni kaos dan juga nemtek. Kemudian ada konsumsi panitia selama berjalannya pemungutan suara. Sekian presentasi terhadap proposal saya. Mohon maaf bila mana terdapat salah kata dan bila mana ada pertanyaan, saya sangat persilahkan. Ini merupakan tahapan akhir dari screening kita pada malam ini. Bahwa pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Jennifer yang telah bersedia mengikuti screening dan mengikuti prosesi pemilihan calon ketua Bawaslu PM 2022. Oke, mungkin saya akan memberikan evaluasi, mungkin nanti akan dilanjuti oleh Jeremy, mungkin Melita nanti closing dari Kak Indi ya, gitu. Bahwa dalam hal ini masih banyak yang perlu dipakemkan lagi, diberikan kejelasan lebih lagi. Mungkin saya tadi ambil contoh masalah penanggung jawab dan lain-lain, itu kan secara tidak langsung berimplikasi nanti dalam berjalannya PUPM ini, termasuk tugas fungsi dari Bawaslu itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari segi mekanisme penyelesaian sengketa ini perlu dimatangkan kembali karena masih banyak loophole dan standar-standar baku ini amat sangat sensitif untuk bagaimana kita mau mengambil contoh dalam menyelesaikan suatu sengketa. Karena balik lagi, hukum kan harus lebih terang daripada cahaya. Jadi ya itulah hal yang harus kita bisa pastikan terhadap para pencari keadilan dalam hal ini ya calon maupun KPU maupun masyarakat yang melaporkan hal tersebut. Lalu mungkin ini saran pribadi dari saya untuk kedepannya. Ini we don't take it personally ya. Tapi ini adalah proses dan mekanismenya screening. Jadi sisi tanya jawab. Ini bukan kita dalam suatu kegiatan debat atau lomba. Jadi itu yang tolong diperhatikan kembali tata cara menjawab saudara. Saya paham bahwa saudara memiliki pengalaman yang cukup luas dalam segi debat, ya.
tapi ada hal-hal tertentu bahwa hal tersebut harus dipisahkan gitu. Itu mungkin dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke Jeremy. Oke, mungkin kalau misalnya dari saya, sebelumnya terima kasih untuk Saudari Jennifer ya karena telah bersedia juga jadi calon Ketua Bawaslu. Sarannya sama seperti saran Akbar yang terakhir ya. Karena pada dasarnya nanti ketika Anda seandainya terpilih menjadi Ketua Bawaslu nantinya di periode 2022, Anda akan menjadi pelayan. Dan di situ Anda akan menemui berbagai macam orang. Dan ketika Anda membawa sifat dan kebiasaan debat Anda, bisa jadi outcome yang dihasilkan kan belum tentu baik. Nah, itu mungkin yang harus Anda perbaiki, bagaimana caranya untuk mensituasikan diri ketika menghadapi suatu hal gitu. Mungkin itu saja. Untuk sisanya nanti boleh dilanjutin sama Kak Indi. Oke, mungkin kalau dari aku, mungkin sebelumnya terima kasih ya Jennifer atas pemaparan dan jawaban-jawabannya. Kalau dari aku mungkin lebih ke konsistensi juga ya gitu, dari yang Jennifer tadi bilang gitu. Misalnya kayak tadi deh misalnya tentang organ ekstra gitu, Jennifer bilang akan menelusuri dan lain-lain, tapi ketika dijawab ya atau tidak Bawaslu akan menindaklanjuti, tapi Jennifer jawabnya KPU yang akan menindaklanjuti gitu. Jadi itu ada yang harus Jennifer bisa baca lagi gitu di aturan maupun nanti hukum-hukum yang akan Jennifer dan ketua KPU akan buat gitu, itu perlu ada konsistensi gitu. Jadi paling kalau dari saya, kalau nanti kamu terpilih jadi ketua Bawaslu harus bisa lebih dipahami lagi tugas-tugas dan wewenang-wewenang dari Bawaslu sendiri agar nanti di tengah-tengah tidak terjadi miskomunikasi. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you. Mungkin Mbak Mel ada sedikit sepatah dua patah kata? Sebelumnya mungkin mau mengapresiasi dulu, terima kasih atas ketersediaannya mencalonkan sebagai calon ketua Bawaslu dan juga untuk pemaparannya tadi. Overall sama sarannya dari tadi Akbar, Jeremy sama Kak Indi juga, mungkin titip ini kayak tadi yang gimana caranya nanti Anda sebagai ketua Bawaslu bisa memastikan bahwa setiap PJ dari program studi atau misalnya kalau ada staf Bawaslu yang berasal dari program studi tertentu, pastikan dia di plottingnya untuk jadi pengawas di fakultas lain. Nah itu gimana caranya biar maksudnya dia nggak menutupi kesalahan di prodinya sendiri juga gitu. Jadi dia gimana Anda sebagai ketua Bawaslu nantinya bisa memastikan hal itu gitu. Jadi kurang lebih mungkin itu aja, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sarah mungkin bisa ditutup untuk screening kita malam hari ini. Oke, baik, mungkin itu saja evaluasi singkat dari screening malam ini. Kegiatan screening telah selesai, selanjutnya kami para panelis akan memberikan penilaian terhadap seluruh tindakan dan jawaban yang Anda berikan selama kegiatan screening berlangsung. Pertanyaan yang kami ajukan di sini sudah Anda ketahui, namun bukan berarti Anda sebagai kandidat berhak untuk menyebarluaskan terkait pertanyaan screening. Karena tentu akan mempengaruhi nilai peserta lain yang kemudian akan lebih siap. Oleh karena itu, kami mengajukan untuk tidak menyebarluaskannya. Dan saya mewakili seluruh panelis mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang optimal pada malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan mohon menunggu pengumuman lebih lanjut oleh panitia seleksi. Kepada saudari Jennifer diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Baik, sebelumnya mungkin terima kasih juga untuk seluruh panelis dan juga mohon maaf bila mana terdapat kekurangan-kekurangan dalam interview ini yang tentunya akan dijadikan evaluasi ke depannya. Terima kasih dan juga semoga sukses dalam memilih ketua Bawaslu, semangat untuk menjalankan interview nantinya. Izin keluar ruangan ya.